Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menjumpai saudara lewat renungan kita pada pagi hari ini. Doa juga harapan saya untuk saudara, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat dimanapun mendengarkan renungan pagi ini. Dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum saudara kita menikmati kebenaran firman ini dan menikmati berkat Tuhan yang disiapkan bagi kita hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita mohon pimpinan juga penyertaan Tuhan menuntun hidup kita hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang telah memimpin kehidupan kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan bagi kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi betil. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi ini saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu yang akan kita renungkan di pagi hari ini, saudaraku. Dikisahkan, saudara, bahwa konon di Timur Tengah ada seorang kaisar yang suatu ketika dia bertemu dengan seorang penunggang kuda, seorang pengembara tentunya. Lalu pada saat itu, sang kaisar berkata kepada penunggang kuda ini, kaisar berkata demikian, saudaraku, jika engkau bisa naik kuda dan menjelajah daerah seluas yang kamu mau, saya akan memberikan daerah itu kepadamu. Itulah yang dikatakan oleh kaisar itu kepada penunggang kuda tersebut. Mendengar perkataan kaisar itu, kontan si penunggang kuda itu pun kegirangan, dia melompat, langsung menunggang kudanya. Dia melesatkan kudanya dengan begitu cepat untuk menjelajah seluas mungkin daerah yang dia inginkan. Dia melaju terus dan melaju. Dia melecuti kudanya untuk lari secepat mungkin, menggapai daerah-daerah yang dia inginkan seluas mungkin yang dia harapkan. Ketika dia lapar, ketika dia haus, ketika dia lelah, dia menghiraukan itu demi untuk pencapaian keinginan hatinya, menjelajah seluas mungkin daerah yang ia mau. Lalu saudaraku, akhirnya sampai pada suatu tempat yang cukup luas yang telah dijelajahnya, dia pun menjadi kelelahan, ya, karena dia haus sekaligus dia lapar yang selama ini tidak dihiraukannya, saudaraku. Dan dia hampir-hampir mati pada saat itu karena kelelahan. Lalu dalam situasi seperti itu, dia pun berkata terhadap dirinya sendiri. Dia katakan begini, saudara, mengapa aku memaksakan diriku begitu keras untuk menguasai daerah yang begitu luas ini? Sekarang aku sudah sekarat dan aku
hampir mati. Dan aku hanya butuh tempat yang begitu kecil untuk menguburkan diriku ketika aku mati nanti. Dia baru sadar, saudara, bahwa demi untuk menggapai impiannya, menjelajah seluas mungkin daerah, dia telah melupakan kesehatannya, dia sudah lupa makan, minum, dia akhirnya lelah, dan bahkan pada saat itu dia hampir-hampir mati. Lalu dia sangat menyesal. Tetapi apa boleh buat, waktu tidak dapat diputar lagi untuk mengulangi kehidupan yang sudah ia jalani itu, saudara. Akhirnya, karena memang kelelahan, kelaparan, kehausan, tidak lama setelah itu, akhirnya penunggang kuda ini pun dia meninggal dunia secara percuma. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini hanya sebuah kisah yang sengaja kami angkat pagi hari ini untuk membuka pikiran kita sekaligus membuka mata iman kita melihat perjalanan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini di tengah-tengah dunia ini. Mengapa saya katakan seperti itu, saudara? Karena sesungguhnya cerita yang kami angkat ini mirip dengan perjalanan kehidupan kita saat ini. Kita memaksakan diri begitu keras tiap hari untuk mencari sesuatu yang kita inginkan, yaitu uang, harta, kekayaan, kuasa, tanpa kita menghiraukan lagi diri kita. Kita melupakan kesehatan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bahkan mengabaikan waktu bersama dengan keluarga kita. Kita mengabaikan bagaimana kita mau merawat kesehatan kita. Bahkan kita tidak lagi berkesempatan untuk mengagumi keindahan dari alam ciptaan Tuhan di sekitar kita. Kita mengabaikan hal-hal yang ingin kita lakukan dan juga mengabaikan kehidupan rohani dan juga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Demi untuk menggapai semua impian-impian yang kita harapkan dalam hidup ini secara duniawi, saudaraku. Oleh karena itu, suatu hari ketika nanti kita tersadar dan kita menoleh ke belakang, kita akan melihat, saudara, betapa kita tidak membutuhkan sebanyak yang kita harapkan itu, sebanyak yang kita inginkan itu. Tetapi kita hanya membutuhkan sebagian kecil dari apa yang kita capai itu. Tetapi kita tidak mampu memutar mundur waktu atas apa yang telah kita lakukan tersebut. Maka oleh karena itu pada kesempatan pada pagi hari ini, dengan renungan ini kita diingatkan, sebelum kita melangkah terlalu jauh, sebelum kita menyesal terlalu jauh oleh karena ternyata kita telah melalaikan banyak hal dalam kehidupan ini, demi untuk pencapaian keinginan-keinginan kita. Mari saudaraku, orang selalu berkata penyesalan itu datangnya terlambat. Dan jika kita tidak bijak, memang itulah yang terjadi. Waktu kita tidak bisa putar lagi, saudaraku, ke belakang. Waktu akan berjalan terus. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin katakan, jalani hidup saudara dengan seimbang. Belajar untuk menghormati dan juga menikmati hidup apa adanya. Dengan selalu mau bersyukur, belajar mengetahui apa yang terpenting dari hanya sekedar penting dalam kehidupan ini yang ingin kita capai. Itu yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Seorang anak Tuhan yang bernama Charles Colson, saudaraku, ini seorang pembantu Presiden Nixon. Beliau ini terlibat dan bahkan dipenjarakan karena kasus Watergate. Ketika dia telah bebas dari penjara, dia menulis, saudaraku. Saat itu dia bertobat di penjara, dan ketika dia telah bebas, dia menulis dengan kata-kata yang indah. Dia katakan begini,
Nilai hidup kita tidak tergantung pada titik kedudukan kita pada waktu muda, separuh baya, atau ketika kita sudah tua. Karena seluruh kehidupan dan waktu diciptakan Allah bagi kita sebagai suatu karunia. Jadi waktu yang kita miliki, yang kita pergunakan itu adalah karunia Tuhan. Entah kita menyadari ketika kita masih muda, setengah baya, atau sudah tua, yang pasti ketika kita tahu waktu itu adalah karunia Tuhan, berarti kita harus mampu mempergunakan, memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Tentu untuk kemuliaan Tuhan pertama, dan juga untuk membahagiakan kehidupan kita, saudaraku. Itu yang kita lihat. Tetapi karunia Tuhan itu perlu kita pahami, beliau katakan itu sangat terbatas. Kita hanya memiliki waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Dan tidak ada dari kita yang tahu kapan waktu itu akan habis dan diambil oleh Tuhan daripada kita. Selama Tuhan masih memberi, itu bisa kita nikmati. Tetapi kita tidak tahu sampai kapan Tuhan beri waktu bagi kita. Itu sebabnya John MacArthur pernah berkata seperti ini. Setiap kehidupan Kristen itu berjalan sesuai dengan jadwal ilahi dan dihadapkan pada waktu ilahinya juga. Jadi yang mengatur kehidupan kita ini bukanlah diri kita. Ada jadwal ilahi yang mengatur perjalanan hidup kita sesuai dengan waktu yang ilahi yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, saudaraku. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita banyak hal tanpa batas. Kita harus bersyukur Tuhan memberikan kita cinta kasih-Nya. Ya, Tuhan memberikan kita banyak karunia dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita kesempatan-kesempatan yang indah untuk berkarya bagi Dia. Dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak terbatas yang Tuhan beri kepada kita. Tetapi seperti kata Colson, saudaraku, bahwa yang terutama dalam hidup yang terbatas ini bagi kita adalah apa yang kita lakukan yang penting artinya bagi kekekalan. Yaitu sesuatu yang menuntun kita memiliki hubungan yang abadi dengan Allah. Jadi yang terpenting sebenarnya perlu kita pikirkan dalam segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kekekalan kita. Itu yang terpenting, saudaraku. Kita bisa memikirkan apapun dalam kehidupan kesementaraan kita ini. Tetapi yang terpenting, pikirkan kehidupan kekekalanmu bersama dengan Tuhan. Hal itulah yang pernah diungkap oleh Yesus dalam doanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus itu. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 3. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan kiranya memberkati kita pada pagi hari ini, menolong kita semua. Dikatakan, carilah hidup, maka kamu akan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan cari dunia, saudaraku. Apapun yang kita cari di dunia ini, pastikan bahwa itu berhubungan dengan kekekalan hidup kita. Cari Tuhan, maka engkau akan hidup. Dalam berkarya, dalam segala sesuatu. Baiklah hati kita, pikiran kita, hidup kita benar-benar terfokus untuk mempersiapkan kehidupan kita di dalam Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, menaikkan syukur kami kepada Tuhan untuk anugerah kasih dan setia-Mu menyapa kami pagi ini. Berkatilah setiap kami dengan firman yang kami terima. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang putus asa Tuhan berikan kepada mereka harapan. Yang dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan Yesus yang baik, hamba mohon kepadamu, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, lawat mereka dan pulihkan, sembuhkan mereka semua saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan hari Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan biarlah mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka hari ini. Berikan mereka tetap semangat belajar yang baik. Tuntun mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menikmati kasih-Mu dalam pendidikan mereka.
Anak-anakmu yang berulang tahun hari ini Tuhan tetap berkati mereka. Penuhkan sukacita mereka dan ajar bersyukur karena itu anugerah Tuhan. Ada juga begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat, beban hidup yang sulit. Bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap mereka terbelenggu. Tuhan Yesus yang baik, ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, jamahlah mereka, tolonglah mereka, lepaskan, bebaskan, dan berkati hidup mereka pagi ini dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya mau tetap berpesan, tetap semangat saudaraku, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, jangan menyerah, dan tetap bersyukur karena itu dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara berharap renungan ini selalu menyapa saudara setiap hari, bantu kami dalam pengembangannya dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada banyak orang supaya banyak orang menonton. Itu penyemangat bagi kami. Berikan komentar yang baik juga di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum, like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Itu harapan kami saudara. Tuhan memberkati saudara atas semuanya itu. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.